Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pemberdayaan masyarakat. Kata daya berarti kekuatan, sedangkan pemberdayaan adalah proses mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau kekuatan. Itu berarti pemberdayaan masyarakat berarti proses mendorong atau menstimulusasi sekelompok masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mencapai kesejahteraannya. Materi selanjutnya tentang tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memampukan atau membentuk individu masyarakat menjadi lebih mandiri, terutama untuk menghindari dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan masyarakat dapat dilihat dari diri masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan dasar yang mencukupi. Contohnya kebutuhan tersebut meliputi sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang rendah. Sedangkan keterbelakangan masyarakat seperti produktivitas masyarakat yang rendah serta sumber daya manusia yang lemah. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Diharapkan bisa meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga masyarakat bisa menghasilkan usaha sendiri untuk berkembang. Menurut Mardikanto, terdapat 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama, perbaikan kelembagaan. Maksud dari perbaikan kelembagaan ini yaitu memperbaiki sistem kelembagaan di sekitar masyarakat yang diharapkan bisa mengembangkan jalinan seperti kemitraan usaha, disertai pembinaan dan pengembangan dari perusahaan besar sehingga bisa saling menguatkan dan menguntungkan. Yang kedua adalah perbaikan usaha. Memperbaiki usaha seperti halnya memperbaiki pendidikan masyarakat, menanamkan semangat belajar agar masyarakat bisa mengembangkan pikiran secara mandiri melalui usaha yang dibuatnya. Yang ketiga adalah perbaikan pendapatan. Dengan memperbaiki bisnis juga bisa mempengaruhi pendapatan masyarakat. Yang diharapkan masyarakat bisa mengelola pendapatan dari usaha secara efektif. Yang keempat, perbaikan lingkungan. Lingkungan juga merupakan aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat. Seringkali kerusakan lingkungan disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan masyarakat yang terbatas. Oleh karena itu, perbaikan pendapatan juga diharapkan dapat memperbaiki lingkungan masyarakat sosial agar lebih aman dan terkendali. Yang kelima, perbaikan kehidupan. Jika tingkat pendapatan masyarakat sudah mulai tinggi dan lingkungan juga semakin membaik, diharapkan dapat memperbaiki kehidupan di setiap keluarga dan masyarakat. Yang keenam adalah perbaikan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan lingkungan. Dengan didukung oleh ekonomi masyarakat yang sudah stabil dan masyarakat sudah mulai mandiri serta kesadaran sosial sudah mulai tinggi, maka akan terwujud kehidupan yang baik pula. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap pemberdayaan. Yang pertama, tahap persiapan. Mempersiapkan petugas untuk mengatur jalannya program pemberdayaan masyarakat. Menyediakan tempat atau program yang sudah terencana dengan matang guna mendukung pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, tahap pengkajian. Pada tahap ini, dalam melaksanakan suatu program, perlu pengkajian atau pembahasan secara matang antara petugas dan masyarakat yang mau mengikuti program tersebut, agar program dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, tahap perencanaan alternatif program. Dalam melaksanakan suatu program, tak semuanya berjalan sesuai dengan rencana di awal. Maka dari itu, petugas harus mempersiapkan rencana cadangan guna meminimalisir kerugian yang akan dialami. Yang keempat, tahap rencana aksi. Pada tahap ini, petugas dituntut untuk membantu masyarakat dengan ide-ide mereka setelah rencana dibuat, sehingga pada saat dilakukannya program tersebut, masyarakat tidak bingung. Yang kelima, tahap pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program hal ini dilakukan supaya dapat
memperbaiki taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan sesuai harapan. Yang keenam, tahap evaluasi. Setelah program berjalan dengan lancar, perlu adanya evaluasi atau pengecekan secara berkala sehingga tidak terjadi kesalahan dan perencanaan program pemberdayaan dapat terus berjalan. Dan yang terakhir, terminasi. Pemutusan hubungan antar komunitas sasaran secara formal dan diharapkan semua proyek harus berhenti segera atau secepatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan diutamakan tertuju pada individu atau kelompok individu yang tidak memiliki daya atau kemampuan untuk memproduksi sumber daya yang dimilikinya. Sasaran pemberdayaan dibagi menjadi beberapa sektor, seperti sektor ekonomi, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor lingkungan, sektor pendidikan, dan sektor wisata. Peningkatan pada salah satu sektor akan mempengaruhi sektor lain. Contohnya, ketika sektor pertanian meningkat, maka sektor perekonomian di Indonesia juga ikut meningkat. Contoh sasaran pemberdayaan masyarakat yang sedang difokuskan oleh pemerintah saat ini seperti pekerja dengan upah dan gaji yang rendah. Yang kedua, pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, individu yang berpendidikan rendah. Yang keempat adalah daerah-daerah yang memiliki SDA tinggi namun memiliki sumber daya manusia yang rendah. Materi selanjutnya adalah pendekatan pemberdayaan. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat, sehingga perubahan struktural yang terjadi diharapkan merupakan proses yang berlangsung secara alami. Teori-teori ekonomi makro memerlukan intervensi yang tepat sehingga kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya menutup kesenjangan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat mikro yang langsung ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah, sehingga pemberdayaan masyarakat sebagai modal pembangunan dapat menjadi jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek dari proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari pembangunan sendiri. Berdasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan, hendaknya pendekatan yang dipakai adalah yang pertama, target, artinya upaya yang harus terarah kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Yang kedua, mengikut sertakan bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Tujuannya adalah upaya bantuan efektif karena sesuai kebutuhan mereka yang sekaligus meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kelompok karena secara individual masyarakat miskin sulit memecahkan masalahnya sendiri. Di samping itu, kemitraan usaha antar kelompok dengan kelompok yang lebih baik saling menguntungkan dan memajukan kelompok. Selanjutnya, untuk kepentingan analisis pemberdayaan masyarakat harus dilakukan baik dengan pendekatan komprehensif, rasional maupun inkremental.